Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu, sudah agak lama tadi sampaikan Bu Yani, saya diberikan tugas oleh Majelis Tabligh untuk menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Temanya yaitu mengenai istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Apa itu istighfar dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Ya. Istighfar itu bahasa Arab, ya, dari kata-kata istighfaro. Ya. Istighfaro yastaghfiru istighfar. Artinya mohon ampun. Ya. Mohon ampun. Jadi istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah. Biasanya diucapkan dengan lafaz astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sedangkan tadi dari kata-kata istighfaro yastaghfiru, asal katanya dari ghafaro, jadi memohon ampun. Sedangkan taubat itu lebih dalam lagi, ya, karena taubat itu berarti mencakup penyesalan, kemudian meninggalkan dosa dan bertekad untuk tidak berbuat dosa itu kembali. Bahkan kemudian kadang diikuti dengan menyelesaikan hak. Itu taubat. Dari kata-kata tabayatubu, taubah, bahasa Arab juga. Jadi istighfar maupun taubat dari bahasa Arab. Tabayatubu itu artinya ada, kembali. Roja'a artinya kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu taubat. Tapi taubat itu juga bisa dari tabayatubu itu artinya adalah nadima, menyesal. Menyesal. Maka di dalam taubat itu ada 3 unsur: menyesal, meninggalkan dosa, dan tidak berusaha tidak berbuat kembali. Itu taubat. Nah, sekarang istighfar. Istighfar tadi memohon ampun. Karena itu maka setiap taubat itu terkandung di dalamnya juga istighfar. Memohon ampun, astagfirullahaladzim. Kalimat istighfar itu adalah astagfirullahaladzim yang paling singkat. Hafal ya Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim. Lebih panjang sedikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi astagfirullahaladzim, segala saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengawasi makhluknya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, manusia ini desainnya unik. Selalu banyak berbuat salah. Karena itu ada ungkapan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apalagi kalau sudah dihadirkan
di pengadilan wah lupa. Bisa jadi memang lupa beneran atau pura-pura lupa. Jadi memang desainnya manusia sehingga ada ungkapan manusia itu adalah makhluk kotor manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kadang kita lupa, oh iya ya, lupa janji atau lupa itu sudah. Nah, semakin tua itu syarat-syarat semakin berkurang sehingga seringkali semakin lupa. Dan itu memang desain manusia. Karena itu maka Rasulullah SAW menyampaikan kullu bani adamal khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mau bertaubat, yang mau istighfar. Itu seapi-api orang, karena memang desainnya senantiasa berbuat salah. Dan di antara ciri orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa afina anin nas, mudah memaafkan. Mengapa itu menjadi ciri orang yang bertakwa mudah memaafkan? Karena desain manusia ini sering berbuat salah. Karena sering berbuat salah, maka salah satu orang baik, yaitu orang yang takwa itu adalah afina anin nas, kadiminal ghaidho, menahan marah, bisa mengendalikan emosi, dan kemudian afina anin nas, mudah memaafkan. Karena suatu ketika kita juga berbuat salah sebagaimana orang yang telah berbuat salah kepada kita. Jadi bisa jadi sekarang ada teman kita yang berbuat salah pada kita, minta maaf, ya kita maafkan dengan harapan suatu ketika kita berbuat salah juga mudah dimaafkan. Ya, karena hukum timbal balik itu berlaku ya. Kalau kita mudah memaafkan, maka juga akan mudah dimaafkan. Itu. Jadi afina anin nas itu desain manusia. Karena itu maka wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang berbuat salah, maka orang yang senantiasa mohon ampun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manusia ini diberikan oleh Allah karunia yang terbesar itu adalah nikmat iman. Iman, hidayah iman itu mahal. Di Quran itu ekstrim memberikan contoh. Bayangkan Nabi Ibrahim itu adalah disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim ketika memberikan nasihat kepada ayahnya, wahai ayahandaku, hendaknya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada patung, supaya nanti selamat. Apa yang terjadi? Malah diusir. Kalau kamu tidak mau mengikuti sesembahan, bahkan ayahnya itu pembuat patungnya, jadi bukan hanya menyembah, sehinggawi Tuhan. Akhirnya diusir Nabi Ibrahim, diusir. Kemudian daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kana tahta abdaini min ibadina sholihaini
faqanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qilat kulan nar ma'adakhilin. Allah membuat perumpamaan orang kafir, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Wah, itu luar biasa. Seorang istri garwo si garing nyawa dibimbing oleh manusia mulia. Nabi itu manusia pilihan. Tapi di Quran dinas masuk neraka. Kilakulan naroma adakilin, dikatakan kepada keduanya, istrinya Nuh, istrinya Lut, itu dikatakan masuklah kamu ke dalam neraka akibat khianat, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh suaminya, padahal dibimbing di bawah bimbingan manusia pilihan, tapi masih tidak bisa menerima hidayah iman. Rasulullah SAW, beliau setelah meninggal ibunya, kemudian di bawah pengasuhan kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, di bawah asuhan pamannya Abu Thalib yang terus membantu perjuangan Rasulullah. Tapi sampai akhir kehidupan Abu Thalib tidak bisa menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, Allah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah, kita bukan siapa-siapa, manusia biasa, tapi Allah sudah memberikan hidayah petunjuk, nikmat iman kepada kita. Nah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah baik, bertambah tebal, tapi bisa juga menipis. Al-imanu yazidu bi ta'atillah wal imanu yanqusu bi maksiatillah. Iman itu akan bertambah baik dengan taat kepada Allah. Jadi kalau kita intent melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka lama-lama iman kita itu semakin baik. Tapi sebaliknya, al-imanu yang khusu bimaksiatillah, iman itu bisa berkurang, menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah. Mengapa iman itu menipis ketika seseorang berbuat maksiat kepada Allah? Dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin, ya termasuk berarti juga mukminat ya, mukmin mukminat. Innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin apabila berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka akibat perbuatan dosa itu menimbulkan bintik hitam di hatinya. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, bintik hitam di hatinya. Fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu. Apabila ia itu beristighfar, bertaubat kepada Allah, bintik hitam itu dihapus oleh Allah, hatinya menjadi jernih kembali. Wa in zadat hatta ta'luwa qalbu. Tetapi sebaliknya, apabila enggan untuk bertaubat, enggan untuk istighfar, dan terus hari demi hari bergelimang dalam kemaksiatan, maka bintik-bintik hitam itu semakin lama. Fadzalika ar-ron, maka itulah yang disebut dengan menutup hati. Jadi hatinya tertutup dengan bintik-bintik iman. Imannya itu tertutup. Nah, fadzalika ar-ron kama qala Allah Ta'ala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akibatnya apa? Allah menutup hati mereka akibat perbuatan sendiri. Bisa jadi akhirnya kemudian
menipis, naudzubillah, imannya hilang, ya, menjadi murtad, ya, atau terus menerus susah bergelimang dalam kemaksiatan. Nah, Allah Maha Rahman Rahim, diberikan kesempatan setiap umatnya untuk menghapus bintik hitam itu, yaitu dengan istighfar dan taubat. Baginda Rasulullah itu manusia pilihan, ya. Contoh suri tauladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu contoh perilaku yang mulia. Panutan kita ya adalah Rasulullah. Nah, beliau ini beda dengan kita. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah, diperbuat Rasulullah, itu bukan karena nafsu, tapi dibimbing oleh wahyu. Jadi tidak pernah salah. Beda dengan kita, setiap detik, setiap saat berbuat salah. Tapi Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan, diperbuat Rasulullah itu dari hawa nafsunya sehingga melakukan kesalahan, tetapi dibimbing wahyu. Yang namanya dibimbing wahyu tidak pernah berbuat salah. Karena tidak pernah berbuat salah, tidak ada satu detik pun apa di hatinya itu bintik hitam, tidak ada. Tapi Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat itu Rasulullah bersabda, wallah innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Luar biasa. Demi Allah, saking seriusnya sampai dengan mengucap sumpah, wallah, demi Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya benar-benar, la itu litakid, ya, untuk penekanan. Saya benar-benar beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap hari aksar min sab'in marrah, lebih banyak dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Padahal tadi dengan istighfar itu menghapuskan bintik hitam. Lain tidak ada bintik hitamnya, tapi memberikan contoh uswah hasanah. Betapa Rasulullah memberikan contoh, beliau tidak ada bintik hitamnya, tapi beliau beristighfar dan bertaubat. Jadi digandeng istighfar dan taubat. Kalau istighfar itu mengaku memohon ampun, ya, memohon ampun, sedangkan bertaubat itu, ya, mengakui, ya, dosa dan kemudian berusaha tidak berbuat dosa. Tapi digandeng, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah, 70 kali, 100 kali. Lah kalau beliau tidak pernah salah seperti itu, lalu bagaimana kita? Setiap saat, ya, kita dari rumah ke kantor mesti kadang-kadang ada kesalahan. Maka taubat itu, ya, tadi disebutkan adalah pertama mengakui dosa. Nah, perbuatan dosa itu bisa dari sisi kepada siapa seseorang berdosa, itu ada dua. Berdosa kepada Allah dan berdosa kepada sesama manusia. Jadi dari sisi dari perbuatan dosa kepada siapa kita berbuat dosa, itu bisa dosa kepada Allah, bisa dosa kepada manusia. Sedangkan
dosa dari sisi kualitas itu ada yang disebut dosa besar, ada yang disebut dosa kecil. Dosa besar itu di dalam Al-Quran disebut al-kabair. Kabair itu jamak dari kabiro. Kabir itu besar, al-kabair. Yang paling top besar itu adalah syirik. Satu-satunya dosa yang tidak terampun dan tidak diampuni oleh Allah, syirik. Di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ayyushrika bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi paling top dosa yang tidak terampunkan itu syirik. Apa itu syirik? Mensekutukan Allah. Allah itu Khalik, Allah itu yang pencipta, kok disamakan dengan makhluknya, disejajarkan dengan makhluknya. Nah itu sudah tidak ada ampun ya. Karena itu alhamdulillah insyaallah Muhammadiyah mengajarkan tauhid yang benar, tauhid yang kuat, hasbunallah, hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sebagai Allah sebagai penolong dan pelindung. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita serahkan ya. Allah Maha segala-galanya. Seluruh makhluk manusia kurang lebih 10 miliar, binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian miliaran bintang-bintang, semua ini diciptakan dan digerakkan oleh Allah. Maka kita ini sangat kecil, gantungan kita Allah itu Maha segala-galanya. Karena itu hasbunallah, cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud ya. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, kemudian dibakar oleh Namrud. Maka apa ucapannya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku. Maka ketika dilemparkan ke api, Allah memberikan pertolongan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Akhirnya selamat. Jadi cukup Allah sebagai penolong. Jangan sampai terperosok kepada perbuatan syirik. Itu dosa yang paling besar, yang saking besarnya inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung, sehingga saking besarnya Allah tidak akan memberikan ampunan ya. Itu kita jaga. Termasuk dosa besar yaitu durhaka kepada orang tua. Ini levelnya di bawah syirik, itu durhaka kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima ya. Jadi apabila orang tua sudah tua ya, dan kemudian di bawah pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan wala tanharhumā, jangan membentak. Jadi berbahagia bapak dan ibu yang masih punya orang tua. Rasulullah bersabda ya, rogima anfu, sungguh celaka ya, orang yang didampingi orang tuanya sampai usia lanjut tapi tidak bisa masuk surga. Jadi
sungguh celaka, rogina anfu sampai 3 kali. Seseorang yang diberikan kesempatan, ya, ditunggui orang tuanya sampai usia lanjut, tapi tidak digunakan, ini tiket menuju ke surga adalah bakti kepada orang tua, tapi tidak digunakan, sayang sekali. Itu diingatkan Rasulullah, ya, sungguh disayangkan. Maka berbahagia bapak dan ibu yang masih ditunggui orang tua, kesempatan untuk jalan ke surga bypass itu sudah tersedia, tinggal bagaimana maukah kita mempergunakan bypass menuju ke surga itu dengan berbakti kepada orang tua. Nah, itu dosa besar, di samping berzina, ya, kemudian membunuh, molimo, minum, ya, dan lain sebagainya, itu adalah dosa besar, ya, di samping ada dosa yang kecil. Nah, jadi taubat itu adalah pertama, ya, mengakui, menyesal. Karena itu tadi taba itu adalah nadima, artinya menyesal. Kemudian setelah itu tidak hanya menyesal saja, tapi kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu. Jadi yang pertama itu menyesal, yang kedua meninggalkan perbuatan itu, kemudian yang ketiga berusaha tidak mengulangi kembali. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Alladzina idza fa'alu fahisah aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila berbuat salah dan dosa ingat Allah, menyesal. Ya Allah, aku kok ngene, tadi kok begini ya, menyesal. Kemudian setelah menyesal, ya tentunya penyesalan itu mohon ampun dengan istighfar. Karena itu maka bertaubat itu termasuk di dalamnya juga beristighfar. Kemudian setelah itu, ya, meninggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian ada tekad untuk yang ketiga tidak melakukan perbuatan itu kembali. Nah, kalau dosa itu dengan sesama manusia ditambah satu, ya, yaitu memohon maaf kepada orang tersebut atau mengembalikan apa yang sudah diambil dari orang itu. Sekarang ini rame, ya, rancangan undang-undang perampasan aset. Wah, itu sudah didorong di DPR, masih belum disahkan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengambil dari negara, maka itu harus dikembalikan. Nah, Islam mengajarkan di dalam taubat itu sudah termasuk kalau dia mengambil harta dari orang lain atau dari negara, maka untuk taubat itu harus dikembalikan. Kita meminjam uang, maka agar supaya kita tobat, kita kembalikan, kecuali orangnya memang sudah mengikhlaskan. Jadi ditambah satu apabila terkait dengan hukukul adami. Karena itu maka setiap kematian pasti keluarga atau yang mewakili woro-woro. Apabila selama punya tanggungan, ya, mohon diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, menghubungi keluarga. Ini adalah syarat yang keempat taubat. Lalu apa bedanya istighfar dengan taubat? Kalau taubat itu ada batas waktunya. Kalau istighfar tidak ada batas waktunya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Jadi taubat itu ada batas waktunya. Pertama adalah sampai nazar. Ya. Inna Allaha la yaqbalu taubatan abdi, Inna Allaha yaqbalu taubatan
abdi, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seseorang malam yughorgir, selama nafas masih di tenggorokan, ya. Jadi itu masih terbuka, itu tobatnya masing-masing kita, ya. Kalau sudah nazak itu sudah tertutup. Kalau tobatnya seluruh dunia, ya, ini nanti akan tertutup apabila Allah menerbitkan matahari dari barat. Rasulullah SAW bersabda, Inna wahayaksutu yadahu billaili liyatuba musi'an nahar wa yaksutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail hatta tatlu as-samsu min maghribiyah. Sesungguhnya Allah di waktu malam, ya, jadi di waktu malam Allah itu menunggu. Jadi kita ini ditunggu oleh Allah. Allah menengadahkan tangannya, artinya menunggu hamba-hambanya yang di siang hari berbuat salah. Maka cepat-cepat di malam hari datang kepada Allah bertaubat, ditunggu. Kemudian di siang hari Allah juga menunggu hamba-hambanya yang tadi malam berbuat keliru, berbuat maksiat, ditunggu agar supaya di siang hari segera bertaubat kepada Allah. Hatta tatlu as-samsu min maghribiyah, sampai nanti terbitnya matahari dari arah barat. Jadi ketika Allah nanti menerbitkan matahari dari barat, seluruh tobatnya manusia di muka bumi sudah tertutup. Sudah waktunya Allah mengakhiri kehidupan di bumi, dan tidaklah kemudian semua akan dimatikan oleh Allah, kemudian nanti dihidupkan lagi untuk dihadapkan kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan. Nah ini, jadi ada batas waktunya. Sedangkan istighfar tidak ada batas waktunya. Ya. Jadi meskipun orang itu sudah meninggal, masih bisa dimintakan ampunan, istighfar. Kemudian yang kedua, yaitu kalau taubat itu harus dilakukan yang bersangkutan, ya. Jadi kita sendiri yang melakukan taubat. Jadi kalau tadi yang pertama adalah batas waktu, sedangkan istighfar tidak ada. Yang kedua, taubat itu hanya bisa dilakukan sendiri, kita sendiri. Sedangkan istighfar itu bisa dilakukan orang lain. Di antaranya hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa au waladin shalih yad'ulah. Jika anak Adam sudah mati, maka semua putus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, amal yang soleh, yang kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan orang tua. Ya. Itu bisa dilakukan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, ya, bahwa seseorang bisa memohonkan ampun kepada temannya meskipun sudah meninggal, ya. Jadi mungkin ada teman-teman atau keluarga kita yang sudah meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tuharimna ajrahu wa la taftina ba'da wa filana walahu, Allahumma ja'al qablahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qablahu qutratan min disebutkan satu demi satu keluarga, ayah, ibu, ya, atau sepupu atau saudara, itu bisa. Jadi itu bisa dilakukan. Itu yang kedua, ya. Jadi bedanya yang kedua itu adalah itu. Kemudian yang ketiga, taubat memiliki syarat, harus berhenti dari dosa yang ditaubati. Adapun istighfar tidak disyaratkan demikian. Jadi kalau kita bertaubat, ya, mohon maaf, ada seseorang yang sering berbuat maksiat, dosa besar, melakukan perzinahan, perselingkuhan,
Maka kalau kita berdosa, orang itu berdosa akan bertaubat, maka pertama menyesal telah melakukan perbuatan itu yang dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka yang pertama menyesal telah melakukan perbuatan perzinahan. Kemudian yang kedua berhenti. Jadi sudah, saya berhenti, tidak akan. Kemudian yang ketiga tidak akan melakukan kembali. Maka itu taubat itu adalah memiliki syarat harus berhenti dari dosa yang ditaubati. Tetapi kalau istighfar, memohon ampun, maka kata baginda Rasulullah, beruntunglah orang yang nanti catatan di akhirat nanti banyak kalimat istighfar. Jadi sambil jalan astagfirullahaladzim, ibu-ibu yang sambil nulis sambil apa ya, astagfirullahaladzim, semakin banyak astagfirullahaladzim maka catatan nanti semakin bagus. Berarti hilang satu astagfirullahaladzim. Kalau hati bersih maka untuk melakukan kebaikan itu mudah. Maka itu semakin banyak istighfar astagfirullahaladzim, itu akan semakin bisa membersihkan hati karena tadi dosa itu akan hapus satu demi satu. Jadi itu yang ketiga, yaitu kalau istighfar itu hanya memohon ampunan, sedangkan taubat itu harus berhenti dari dosa. Kita sudah bertaubat, ya, melakukan kembali, tobat lagi terus. Di dalam surat Tahrim ayat 8 ini khusus ditujukan kepada orang yang beriman, ya. Jadi ada Al-Quran itu ya ayuhan nas, ditujukan kepada semua manusia. Namanya manusia itu ya manusia yang muslim, yang kafir, semua pokoknya manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tuhan siapa yang disembah? Allah yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu ditujukan kepada semua manusia. Tapi ada ayat-ayat yang khusus ditujukan kepada kita saja, orang yang telah diberikan karunia hidayah, yaitu orang yang beriman. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka taubat yang nasuha itu yang tertinggi, yang betul-betul murni. Ada dua jaminan taubat yang sebenarnya. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqama mahmuda, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Yang pertama, dengan tobat yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan. Jaminan Allah. Surat At-Tahrim ayat 8. Asar-bukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, menghapus kejelekanmu. Asar-bukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga. Jadi yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Jadi tobat yang sebenarnya. Makanya di dalam diharapkan sujud yang terakhir, ya, itu kita bisa tambah ya dengan ucapan ya doa ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Ini untuk menguatkan iman. Kemudian kedua yang kedua permohonan adalah Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, saya minta supaya hidup saya, akhir kehidupan saya ini husnul khotimah. Itu penting ya. Sehingga kita kembali kepada Allah dalam kebaikan.
Karena itu Allah memanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Gak boleh mati. Padahal yang tahu persis mati itu adalah Allah. Mungkin Bu Dokter ya bisa memprediksi, wah ini gak suwe. Gak suwe, wis lihat semua sudah tidak berfungsi. Ya. Itu karena ilmu, ya Allah memberikan ilmu. Ya. Tetapi kadang-kadang ada, saya punya teman, ya, satu kos-kosan itu kanker sinus, ya, itu sudah diprediksi paling lambat 1 bulan, sehingga orang tuanya didatangkan. Ternyata Allah berkehendak lain, ya. Kemudian sembuh sampai menjadi hakim tinggi sampai usia lanjut. Jadi itu artinya adalah apa? Kita jaga iman kita, jangan sampai naudzubillah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat maksiat. Maka itu kita minta Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Kemudian yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan kami rezeki. Rezeki bukan dalam bentuk uang, rezeki bukan bentuk finansial, tapi rezeki dari Allah bisa bertaubat taubatan nasuha sebelum mati. Artinya apa? Artinya kita punya kesalahan, ya, kemudian mohon ampun kepada Allah dan tidak mengurangi kembali. Jadi karena syarat taubat itu adalah berhenti dan walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Kemudian berusaha tidak mengulangi kembali. Yang tadi ditambah 1, kalau dosanya kepada manusia, minta maaf atau mengembalikan hak-haknya yang dirampas dari manusia itu. Rasulullah pernah mengingatkan kita, Bapak dan Ibu. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat menyampaikan, atadruna mal muflis. Wahai sahabat, tahukah kamu orang yang pailit bangkrut itu? Jadi Rasulullah itu bertanya, tapi tanyanya itu untuk mendapatkan perhatian. Seperti seorang guru, anak-anakku tahukah kamu ini? Jadi anak itu dipancing untuk perhatian. Bukan berarti tidak tahu gurunya. Gurunya adalah minta anak-anak itu untuk perhatian. Maka ketika Rasulullah menyampaikan, atadruna mal muflis, tahukah kamu apa itu muflis? Apa itu pailit, bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu tidak punya apa-apa, tidak punya harta benda, itu orang bangkrut. Maka dijawab Rasulullah, bukan begitu. Al muflisu mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satamahada wa qadafahada wa safakata mahada wa akala malahada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqdiya alaihi uqidat khotoyahu faturikat sumayutul filana. Tidak begitu. Nanti itu di hari kiamat ada orang yang bangkrut bukan berarti tidak punya kebaikan. Dia datang kepada Allah dengan amalan sholat, dengan amalan puasa, zakat. Tapi berbarengan dengan itu dia sering berbuat dosa kepada manusia, ya. Pernah menyakiti, menfitnah, mengambil hartanya, luar biasa. Sehingga besok di hadapan Allah, orang-orang yang disakiti ini lapor, ya Allah, dulu saya pernah difitnah sampai saya masuk penjara, saya tidak terima. Akhirnya apa? Kebaikan orang itu diberikan. Nah, kalau begitu tak kasih kebaikannya. Ada lagi orang yang lapor lagi, ya Allah, saya dulu disakiti, ya pernah ditabrak,
kemudian lari, ya, tidak bertanggung jawab, dikasih kebaikan lagi. Dulu saya pernah harta saya diambil lagi, akhirnya kebaikannya dicerahkan habis, paturikan. Nah, kebaikannya habis, ije ono wong sing lapor, saking akeh wong sing lapor. Ya Allah, saya dulu pernah disakiti gini, lu wis entek kok, kebaikannya sudah habis, bagaimana? Sudah kejelekanmu saja kamu kasihkan dia. Faturikat sumayutruk filanar, semua dilemparkan ke dalam api neraka. Itu. Nah itu maka taubat ini adalah kita mohon ampun kepada Allah, ya, dengan banyak istighfar, memohon ampun, kemudian merasa menyesal, kemudian berusaha tidak berhenti dan tidak mengulangi kembali. Kok iseng ngulangi, tobat lagi terus sambil mohon kepada Allah, ya Allah, ini as'aluka bi husnil khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertaubat dalam arti yang sebenar-benarnya, iso ninggalno perbuatan itu, ya, selamanya. Nah, ini adalah bertaubat sehingga betul-betul, ya, kita perbanyak itu. Ada 3 yang mungkin perlu terus diperbanyak. Istighfar tadi, astagfirullahaladzim, kemudian alhamdulillah, syukur, ya, itu diperbanyak. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Toko masjid, ya, bisa jamaah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa jamaah, alhamdulillah saya sehat, tidak stroke, alhamdulillah, ya. Cek bisa makan, alhamdulillah, masih bisa berjalan ke kantor, alhamdulillah, bisa mengabdi di kantor, alhamdulillah, terus memperbanyak, alhamdulillah, ya. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi saya kok salah, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua tadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang ketiga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus itu. Ya, karena apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, berselawat kamu kepada Rasulullah SAW. Kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai penghormatan kita kepada baginda Rasulullah, membawa risalah tauhid sehingga kita menjadi orang yang beriman. Rasulullah ini adalah Rasul akhir zaman yang ditujukan kepada semua manusia termasuk kita, dan melalui Rasulullah kita mendapatkan petunjuk dan hidayah. Karena itu sebagai ungkapan syukur dan takdim kita kepada Rasulullah untuk senantiasa bersolawat. Simple, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi itu memperbanyak istighfar, memperbanyak hamdalah, kemudian memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu, ya, sekali lagi kita memperbanyak doa, ya, karena apa? Hidup ini life is unpredictable. Ya. Hidup itu tidak terduga. Ya. Seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali tidak kita duga. Ya, kita sudah merencanakan, man posed, God disposed, ya. Jadi manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, karena itu maka kita percaya rukun iman yang namanya takdir, yaitu ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah. Yang penting kita berusaha menjadi orang baik, ya, dan kita tidak tahu kapan diambil oleh Allah. Maka takdir Rumah Sakit Muhammadiyah yang terus kita kembangkan, yaitu pelayananku adalah ibadahku. Jadi kita niati, maka itu di amal usaha Muhammadiyah itu yang berlaku itu adalah yaitu amal baru ujroh, ya, baru
ujroh. Jadi ada unsur pengabdian ya. Karena itu kita alhamdulillah mengurus amal usaha Muhammadiyah yang berarti adalah kesempatan untuk diniati dengan mengabdi dan juga kemudian bagian dari ibadah. Saya kira ini sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Barangkali ada yang bertanya atau kemudian kita akhiri dengan doa. Monggo kalau ada yang bertanya.